Pantai Kuta terletak di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pantai ini berada sangat dekat dengan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, hanya sekitar 10-15 menit perjalanan, sehingga menjadi salah satu destinasi wisata paling mudah diakses di Bali. Pantai Kuta dikenal sebagai ikon pariwisata Bali dengan garis pantai yang panjang, pasir putih kecoklatan, serta ombak yang cocok untuk aktivitas selancar, baik bagi pemula maupun peselancar profesional. Selain itu, Pantai Kuta juga terkenal sebagai salah satu spot terbaik untuk menikmati pemandangan matahari terbenam atau sunset. Di sepanjang kawasan Pantai Kuta, pengunjung dapat menemukan berbagai fasilitas wisata seperti hotel, restoran, kafe, pusat perbelanjaan, beach club, hingga penyewaan papan selancar. Namun, saat ini Pantai Kuta juga menghadapi permasalahan lingkungan, yaitu abrasi pantai. Abrasi menyebabkan pengikisan garis pantai yang berdampak pada berkurangnya lebar pantai dan perubahan kondisi alam pesisir. Fenomena ini dipengaruhi oleh faktor alam seperti gelombang laut dan arus, serta aktivitas manusia di sekitar kawasan pesisir. Pemerintah dan berbagai pihak terkait telah melakukan upaya penanganan abrasi, seperti pengisian pasir pantai dan pembangunan struktur pengaman pantai, guna menjaga keberlanjutan Pantai Kuta sebagai destinasi wisata unggulan. Baik, nama saya Arya Rimbawa selaku pengelola Pantai Kuta. Kalau program yang ada di DTW Pantai Kuta sendiri itu tentunya lebih ke menjaga lingkungan ya. Di sini tuh ada program konservasi tuki juga ada, itu lebih pelestarian ke penyu. Dan kalau lingkungan itu biasa kebersihan dan keaslian pohon-pohonan yang ada, termasuk dari lingkungan seperti ini. Ini kan Pantai Kuta terdampak abrasi juga ya. Dan itu menjadi penanganan Kementerian PUPR. Ini udah kalau berjalan 1 tahun ya, itu di Desember 2024 baru dimulai. Ini masih progres membuat breakwater di sekitar Pantai Kuta, ada 5 titik breakwater. Setelah itu baru ada penambahan pasir. Kalau melihat Pantai Kuta itu kan mungkin sudah dikenal dari dulu ya. Kalau Pantai Kuta itu terkenal lebih ke ombaknya yang tidak terlalu besar, artinya bisa untuk pemula juga. Dan kita Pantai Kuta itu punya pasir putih, itu sih yang lebih dikenal sama pariwisata awal. Dan mungkin yang saat ini yang masih bisa menjadi ikon tuh kita tradisi budaya tuh beberapa kali juga dilakukan di Pantai Kuta. Contoh seperti upacara melasti itu setiap tahun, bahkan ada upacara-upacara lainnya seperti ngaben kan kebetulan juga kita setra kita yang berada di pinggir pantai, otomatis juga budaya tradisi itu menjadi daya tarik tersendiri dari untuk turis-turis. Saya pikir itu menjadi daya tarik ya, artinya tamu itu melihat budaya yang kita miliki dan upacara itu berjalan seperti apa. Itu dari segi tradisi dan budaya. Kalau tamu yang berlibur itu biasanya di sini lebih ke santai, menikmati sunset. Dan juga di sini ada pedagang-pedagang seperti minibar, dan ada jasa-jasa seperti kayak massage. Artinya tamu kalau memang dia mau mencari jasa-jasa di Pantai Kuta, ada tempat-tempat yang bersantai. Banyak pilihannya Pak ya. Betul. Ada juga kita jasa pelatihan surfing. Oh gitu. Itu dikelola di sini Pak atau gimana? Atau beda? Dikelola Pantai Kuta, cuman ada pedagangnya yang dari sini juga. Bagaimana sih caranya untuk mengukur keberhasilan program sustainability di sini, Pak? Ya, kalau mengukur yang tadi dibilang itu, kita dari tahun ke tahun itu melakukan evaluasi. Apa yang menjadi kendala, kekurangan di tahun selanjutnya kita perbaiki. Tentunya kita selalu berusaha untuk memperbaiki yang sebelumnya, karena kalau yang tantangan terberat itu kembali lagi ke alam. Benar. Follow the nature. Misalnya untuk tempat sampah di sini apakah sudah merata gitu Pak dibuatnya? Untuk sampah?
beberapa kali juga dari dinas DLK ada sumbangan sampah dari pengelola pantai juga kita pengadaan tempat sampah. Cuman karena area lebih panjang, mungkin kita taruhnya di beberapa spot yang menonjol seperti itu, yang lebih ramai. Kalau plastik sampahnya itu di gimana nih? Kalau boleh tahu? Plastik sampah. Iya. Kalau di sini kebetulan kita ada program pemilihan sampah juga dari tim kebersihan. Jadi sampah-sampah yang bernilai komersil, artinya PET itu dikumpulkan di satu, kita ada gudang juga. Nanti setiap bulan ada bank sampah yang di sini untuk. Berarti pengelolaan sampahnya sudah jelas Pak ya, gimana? Baik. Di Kuta ni memang di pertama sekali memang very popular ya. Bila saya di negeri asal Singapura, memang Kuta ni memang orang ramai berbual pasal Pantai Kuta. Oh, udah terkenal sampai sana ya? Ya, jadi kita langsung pilih Pantai Kuta untuk beracara sukan laut di sini. Honestly, there is much more better looking beach lah. Tapi for me is maybe yang contribute to yang macam gini sebenarnya bukan alam semula jadi. Ini most of it is dilakukan daripada manusia kita sendiri. Ya, jadi kita orang pun sendiri ada tanggungjawab untuk sekiranya macam sampah milik masing-masing harus dibuang jangan merata-rata. Ya, jadi it's our responsibility lah. Ya. Apakah kakak memperhatikan aspek sustainability saat memilih destinasi di Pantai Kuta? Of course, sustainability in terms of sekiranya there is aspect macam sekiranya in terms of electricity electricity in terms of in future kalau boleh ada solar panel, pasal dah memang cahaya natural ya. Natural untuk kita pakai untuk can convert to electricity, and also there's a lot of other stuff yang mungkin boleh barang-barang di kita semula. Mungkin boleh ada tong-tong sampah yang boleh diasing-asingkan untuk kaca, untuk plastik, ya, untuk paper. Ya. Jadi sebab kebanyakan sampah ini macam seperti yang kita tahu, kalau ikut arus balik ke laut, ya, the marine life will suffer. Dia punya tindakan manusia sendiri. Ya. Apakah kakak bersedia membayar lebih untuk destinasi yang eco-friendly? Of course, yes. Ya, untuk soalan itu memang sekarang kita tahu with the situasi yang kita mengalami sekarang, macam pertukaran temperature dunia, ini semua. Jadi dengan when we talk about sustainability effort, yang memerlukan duit lebih sikit daripada yang dulu, pastinya saya pun support this initiative. Ya, and saya pun bisa membayar lebih sikit untuk support the sustainability punya effort. Dikarenakan dari dulu ya Pantai Kuta ini kan cukup terkenal di Bali, jadi kami memang memutuskan untuk ke sini. Setelah itu kami baru ke arah selatan lagi. Karena sendirilah. Kalau kakak berwisata itu mempertimbangkan aspek keberlanjutan atau sustainability gitu? Ya, tentu saja, pasti. Jadi kami berharap untuk tempat wisata ya seperti Pantai Kuta ini, ya kita harapkan kedepannya semakin baik lah. Iya, seperti itu. Di sini saya rasa pemerintah juga udah memperhatikan ya. Mungkin di sini yang kita lihat secara kasat mata itu abrasi di Pantai Bali. Kemudian ada beberapa masalah sampah
Yaitu mungkin bisa jadi mungkin kiriman ya dari laut lain atau dari masyarakat lokal, kita juga nggak tahu. Karena ini baru pertama kali kami di sini. Ya harapannya ini ke pemerintah sih salah satunya. Pemerintah dapat mensosialisasikan kepada masyarakat terkait masalah sampah, kemudian turut serta pemerintah juga untuk mengendalikan abrasi yang ada di Pantai Bali. Mungkin saya rasa seperti itu. Pasti Pak, harapan Bapak untuk pariwisata di tempat ini selanjutnya Pak, untuk kedepannya tuh apa harapan Bapak untuk Pantai Kuta ini? Baik, untuk dari saya, harapan saya untuk kedepannya itu pemerintah lokal setempat itu utamakan kebersihan ya, harus memperhatikan kebersihan. Mungkin ada 1-2 orang kayak seperti misalnya ojek atau segala macam melakukan apa namanya kayak maling apa segala macam sih mungkin berkurang ya. Cuman di sini tamunya betah itu karena kebersihan ya. Kalau kita tidak menjaga kebersihan seperti kita itu jadi agak susah ya untuk tamunya untuk stay di sini ya. Jadi mereka memilih untuk mencari tempat yang notabene bahwa tempatnya bagus, bersih, view-nya oke. Di sini pantai kita kan terkenal juga. Cuman itu dah, mungkin ada cuaca hujan, jadi banyak sampah kiriman ke sini. Jadi paling kurang pemerintah setempat harus peka dengan kebersihan. Di area jalan sekitar Pantai Kuta, suasana wisata terlihat ramai dengan adanya delman yang masih beroperasi dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Di sepanjang pantai juga tersedia jasa kepang rambut yang cukup diminati. Selain itu, tempat sampah telah disediakan di beberapa titik sebagai upaya menjaga kebersihan kawasan Pantai Kuta.